Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galenta, buat sahabat yang masih tetap setia, di mana saja berada, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepadanya. Ini kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti channel ini. Dan hingga saat ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Galenta, bumi beserta isinya, yang diciptakan Tuhan, tentu semuanya bermanfaat bagi makhluknya. Tinggal bagaimana kita, dapatkah kita menyesuaikan dan menempatkan diri sebagai makhluk mulia? Kebanyakan manusia, secara tanpa sadar hanya menjalani hidupnya, sekedar hidup saja, dan tanpa peduli apa tujuan hidupnya. Tuhan telah menciptakan segalanya, dan Tuhan juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk lainnya. Baiklah, sahabat Galenta, kali ini saya akan membahas sesuatu benda yang pastinya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama kita orang Indonesia, para ibu rumah tangga. Tak banyak yang tahu bahwa benda sisa ini manfaatnya sangat luar biasa. Orang-orang terdahulu meyakini secara supranatural benda yang hanya dianggap sisa ini justru memiliki berbagai khasiat. Benda apakah itu? Mari kita simak bersama video ini hingga usai, agar tidak salah dalam mengaplikasikannya. Adalah air dari cucian beras. Dalam dunia supranatural, air cucian beras ternyata menyimpan berbagai manfaat. Dari kita kebanyakan, terutama para ibu-ibu rumah tangga, pasti sering melakukannya. Namun, mungkin masih banyak juga yang belum mengetahui bahwa banyak manfaat yang luar biasa dari air cucian beras itu, terutama pada dunia spiritual. Yang pertama, untuk penglaris dagangan. Bagi para pedagang, ternyata air cucian beras dapat digunakan sebagai media penglaris dagangan. Hal ini bukanlah suatu kemusyrikan, karena di dalam ritual ini terdapat doa dan kepasrahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab air cucian beras memiliki kemampuan menyerap doa yang diniatkan kepadanya. Selain mampu menyerap doa, air dari cucian beras ini juga mampu menetralkan energi negatif. Dalam menyerap doa, yang bila dibacakan dengan keyakinan penuh, maka akan memantulkan cahaya, dan cahaya itu akan kembali secara berlipat ganda untuk membuat penglaris dagangan. Caranya, yaitu cukup kita simpan air cucian beras itu ke dalam ember, lalu bacakan doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi umat muslim, jangan lupa baca sholawat, dan gunakan air ini untuk membersihkan etalase dan tempat-tempat yang ada di toko atau dagangan Anda. Namun jangan gunakan air itu pada area kamar mandi. Lakukan ritual itu ketika saat Anda membuka warung atau toko. Aura wajah. Selain untuk penglaris, keutamaan air cucian beras juga mampu membuka aura wajah yang kelam. Aura wajah kelam, karena tertutup energi negatif, maka wajah itu terlihat kelam atau gelap, tampak kusam, gelap dan selalu murung. Meski tidak memiliki efek pada fisik secara langsung, tapi terlihat, aura wajah kelam itu dapat berdampak secara emosional, dan tentu berdampak pada mental. Apabila dibiarkan berlarut-larut, aura yang tertutup akan menghalangi rezeki, yang biasa orang-orang, atau dari kita menyebut kata apes. Semua menjauh, usaha selalu gagal, jodoh sulit. Ternyata semua karena tertutup oleh aura negatif. Dan itu dapat diatasi menggunakan air dari cucian beras. Caranya, ambil air cucian beras lalu dicampur sedikit serbuk kayu manis. Oleskan secara merata pada wajah Anda. Tunggu 15 menit, lalu cuci wajah Anda. Sebaiknya ini dilakukan pada pagi hari. Dipercaya energi air cucian beras membuka aura wajah. Sedangkan energi dari kayu manis akan membuat aura wajah kita menjadi wangi dan memikat. Ketiga, mendapatkan keturunan. Orang-orang pada zaman dahulu percaya dan yakin energi dari air cucian beras
Dapat membuka energi negatif yang menutupi rahim istri dari pasangan suami. Ada beberapa pasangan suami istri yang belum juga dikaruniai anak atau keturunan, padahal sudah lama menikah. Kepercayaan kuno dan orang tua dahulu sering menyarankan agar pasangan itu meminum air cucian beras. Upaya itu sebagai ikhtiar atau usaha dengan meminta pada Tuhan agar segera mendapatkan keturunan. Dan ternyata secara medis, air cucian beras mengandung nutrisi dan vitamin untuk menambah kesuburan pada wanita agar segera hamil. Sebelum melakukan ritual itu, pastikan beras yang digunakan aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Dan keempat, untuk mandi, untuk membersihkan energi negatif dan mendatangkan keberuntungan. Air cucian beras digunakan sebagai media untuk mandi. Caranya, rendam 1 gayung air cucian beras selama setengah jam, lalu saring. Kemudian oplos dengan air untuk kita mandi. Mandi seperti biasa, termasuk kepala juga harus basah. Mandi dengan air beras itu sebaiknya dilakukan pada waktu subuh atau pagi hari. Karena pagi adalah saat pintu rezeki alam semesta sedang terbuka luas. Kelima, air beras sebagai pagar gaib. Air cucian beras juga dapat digunakan untuk pagar gaib, baik pada rumah, atau pada warung, toko atau tempat usaha Anda. Sesuaikan jumlah beras dan air serta luas bangunan yang akan kita pagar. Agar lebih dahsyat, campurkan garam kasar dan daun bidara, atau daun kelor, yang sudah dihaluskan, pada air cucian beras. Kemudian siramkan di depan toko atau rumah, dan sudut-sudut bangunan. Jangan lupa tetap panjatkan doa kepada Sang Pencipta, agar kita selalu dilindungi dari gangguan metafisika. Ritual-ritual ini mengandalkan energi alami dan kekuatan semesta. Tentu khasiatnya tidak serta-merta atau instan. Sabar dan lakukan secara rutin dengan keyakinan pada Tuhan. Perlu diingat, wanita yang sedang haid atau datang bulan dilarang melakukan ritual ini. Demikianlah 5 khasiat gaib air cucian beras dalam dunia supranatural. Semoga menjadi wawasan baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Akan tetapi, kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, tentu tetap mengabdi sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai umat yang beragama, tentu kita dilarang mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena syirik adalah termasuk di dalam perbuatan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia, Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikianlah yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat, serta menambah wawasan baru untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalam. Terima kasih.